Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliani Permata Sakti dengan NPM 221302268 dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membacakan hasil dari resume PPKMB Universitas Lampung yang berlangsung dari tanggal 15 sampai 19 Agustus 2022. Materi pertama dibawakan oleh Irjen Pol Ahmad Wiyagus, SIK, MSI, MM. Dengan judul Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Mengatasi Kejahatan Digital. Definisi-definisi UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, atau foto elektronik. Dengan tujuan UU ITE mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan, aktivitas dan efisiensi, memberikan rasa aman, serta memberikan kesempatan penggunaan teknologi untuk semua orang. Pasal 27. Pasal 27 ayat 1 memiliki norma yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat 2, judi online. Pasal 27 ayat 3, pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 4, pemerasan atau pengancaman. Pasal 29, orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirim informasi elektronik yang berisi ancaman atau menakut-nakuti yang dirujukan secara pribadi. Pasal 30, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak. Ayat 1, mengakses komputer milik orang lain dengan cara apapun. Ayat 2, dengan tujuan memperoleh informasi atau mendokumen elektronik. Ayat 3, melanggar, menerobos, atau membobol sistem keamanan orang lain. Materi kedua, yang dibawakan oleh Dr. Suseria Herwati, ST, MSI, dengan judul Pengembangan Karakter Mahasiswa sebagai Intelektual Anti Kekerasan dan Anti Perundungan. Bullying. Bullying adalah suatu tindakan fisik atau non-fisik yang melukai seseorang yang terjadi di dunia pendidikan, lingkungan, medsos, dan rumah. Terdapat dalam UU Nomor 35 Tahun 2004 Pasal 76C. Setiap orang dilarang menyuruh, melakukan, menempatkan, membiarkan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Tanggung jawab generasi muda. 1. Memelihara atau mempertahankan kesatuan bangsa. 2. Mengembangkan kepribadian yang sehat dan tangguh. 3. Meningkatkan partisipasi politik dan ilmu sosial. 4. Memelihara dan meningkatkan demokrasi luhur. 5. Mengembangkan nilai-nilai budaya luhur. Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tetapi berpikir tanpa belajar itu sangat berbahaya, ujar Bung Karno. Materi ketiga, yang dibawakan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, MA, dengan judul Pengembangan Karakter Mahasiswa dalam Perspektif Agama. Orang beragama harus nasionalis. Solusi yang tepat, Indonesia bukanlah negara beragama, tetapi rakyatnya harus beragama. Berbeda, tapi harus satu. Semua manusia harus bertoleransi terhadap sesama. Materi pertama, yang dibawakan oleh Profesor Dr. Heryandi, SHMS, dengan judul Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Indikator Profil Pelajar Pancasila. Bernalar kritis, kemandirian, kreatif, gotong royong, dan berakhlak mulia. Hak mahasiswa. Hak mahasiswa belajar di luar prodi. Hak mahasiswa belajar di luar prodi, di perguruan tinggi lain atau di lembaga non-Permendikbud. Dasar hukum merdeka belajar kampus merdeka. Pembukaan program studi, sistem akreditasi perguruan tinggi negeri, badan hukum, hak belajar 3 semester di luar program. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 1. Mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. 2. Menciptakan kultur pelajar yang inovatif, tidak mengeluh, dan sesuai dengan kebutuhan. Materi kedua yang dibawakan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar, SKED, MS, KAS, SP, KK, LP, dengan judul Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Risiko, dan Kampus Sehat. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia adalah pencemaran udara, air, dan tanah. 2. Penumpukan sampah dan kurangnya RTH. 3. Perubahan gotong royong. Pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi dengan cara 3R, reduce, recycle, dan reuse. 2. Mengelola sampah. Dan 3. Menjaga kelestarian SDA, waspada pemanasan global. Upaya kampus sehat Unila. 1. Zero tolerance areas. 2. Parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor. 3. Pengelolaan sampah TPST. 4. Pengelolaan sumber air. 5. Arboretum dan anggrek. Mengapa perlu manajemen risiko? Terjadinya perubahan lingkungan yang terus-menerus dan meningkatnya permintaan good governance organizer. Contoh manajemen risiko terhadap lingkungan. 1. Menaati kebijakan lingkungan. 2. Corporate Social Responsibility. Materi 3 yang dibawakan oleh Profesor Dr. Yulianto, MSI, dengan judul Etika dan Norma Kehidupan Kampus. 4 karakteristik mahasiswa yang ada di perkuliahan. 1. Tipe mahasiswa studi oriented, suka belajar dan kurang bergaul atau berbaur. 2. Tipe mahasiswa organization oriented, mampu berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik tetapi suka lupa tugas. 3. Tipe mahasiswa studi and organization oriented, fokus belajar dan juga aktif berorganisasi, juga memiliki pengetahuan luas. 4. Tipe mahasiswa yang hanya suka bermain, mahasiswa yang buruk
dan lupa tugas utamanya. 5 cara menjadi mahasiswa ideal. 1. Mematuhi peraturan yang ada. 2. Mengembangkan diri sesuai minat. 3. Aktif membaca dan memahami masalah yang ada. 4. Jujur, berintegritas, dan sopan. 5. Lakukan yang terbaik selama kuliah. Materi yang kedua dibawakan oleh Dr. Riswandi MPD dengan judul Sistem Perkuliahan dan Pembimbing Akademik. 1. Analisis mahasiswa. 2. Berkaitan dengan literasi 4.0 atau literasi data. Atau literasi data. 3. Pengembangan iptek dan inovasi. 4. Tujuan kita untuk kuliah dan apa ini pilihan kita. 5. Kuliah itu investasi masa depan. 6. Karakteristik pemenang yaitu komunikatif, proaktif, etis, cerdas, gigih, dan kooperatif. 7. SKS. Materi ketiga dibawakan oleh Dr. Supriyadi MPD dengan judul Fasilitas untuk Perkuliahan dan Mahasiswa. 1. Tempat parkir terpadu dengan kayu. 2. Gedung dekanat. 3. Gedung A. 4. Gedung B. 5. Gedung C. 6. Gedung D. 7. Gedung E. 8. Gedung F. 9. Gedung G. 10. Gedung H. 11. Gedung J. 12. Pusat kegiatan mahasiswa. 13. Panglima Polim. 14. Sanggar tari dan musik. Materi keempat dibawakan oleh Dr. Riswanti Rini MPD dengan judul Tugas Pokok Bagian Kemahasiswaan dan Alumni. 1. Kita sebagai mahasiswa jangan sampai menjadi mahasiswa kupu-kupu. 2. Bagi mahasiswa yang berhasil menorehkan prestasi tingkat nasional atau internasional akan dilakukan pendataan dan pengusulan penghargaan ke Rektorat Unila. 3. Melaksanakan indikator kegiatan pada SIM Katmawa dilaksanakan oleh Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni. 1. Pengenalan pimpinan pendidikan fisika. 2. Pembagian dosen pembimbing akademik bagi mahasiswa baru. 3. Pembahasan tentang SKS, masa studi siswa, indeks prestasi, syarat mengikuti UAS, putus studi, perpanjangan masa studi, penilaian hasil belajar mahasiswa, dan kecurangan akademik. 4. Pengenalan lembaga-lembaga kemahasiswaan, fakultas, dan jurusan. Sekian materi resume yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.